jamaahnya berpotensi kacau. Ketika wasjud waqtarib terus Allahu Akbar, sebagian jamaah sujud, sebagian yang lain rukuk. Jadi akhirnya berdasarkan istihsan, Abu Hanifah mengatakan sebaiknya untuk ayat sajdah yang di akhir surat, kalau kita sedang sholat jadi imam tidak perlu sujud tilawah, demi menghindari problem tadi. Nanti jamaah terbelah, ada yang langsung sujud karena paham, ada yang rukuk karena nggak paham. Jadi itu contoh istihsan seperti itu. Jadi ini hanya diamalkan oleh mazhab Hanafi, tapi ditolak oleh mazhab yang lain. Istihsan, dan itu contoh istihsan itu seperti itu tadi ya, menghindari pengamalan dalil demi menghindarkan madorot atau hal yang lebih fatal. Jadi tadi kita nggak mengamalkan kesunahan sujud tilawah ketika ayat sajdahnya itu berada di akhir surat dan kita sedang sholat berjamaah sebagai imam, karena khawatir nanti akan menimbulkan kebingungan. Itu contoh istihsan. Terus sumber hukum yang kedua yang masih diperdebatkan itu amalu ahlil Madinah, amalan penduduk Madinah. Ini jadi sumber hukum mazhab Maliki, tapi ditolak oleh mazhab yang lain, diantaranya Imam Syafi'i, meskipun beliau murid dari Imam Malik. Jadi Imam Syafi'i menolak penggunaan dalil atau amal penduduk Madinah sebagai sumber hukum. Alasan mazhab Maliki yang menjadikan amalan penduduk Madinah itu sebagai sumber hukum, karena logika berpikirnya begini, hadis Nabi itu kan diriwayatkan oleh satu sahabat atau dua orang sahabat, terus disampaikan ke tabi'in yang mungkin jumlahnya hanya satu atau dua orang, terus disampaikan kepada tabi'ut tabi'in yang jumlahnya hanya sekian orang. Kalau hadis yang sampai kepada kita itu hanya melalui beberapa person, itu bisa dijadikan sumber hukum. Berarti amalan penduduk Madinah itu lebih berhak untuk dijadikan sebagai sumber hukum, karena amalan itu disaksikan oleh ribuan. Generasi sahabat ya ribuan, generasi tabi'in ya ribuan, generasi tabi'ut tabi'in ya ribuan. Dan itu diprasangkai kuat itu ya, kita berprasangka kuat, itu sudah jadi kebiasaan penduduk Madinah sejak zaman Nabi, atau minimal sejak Khulafaur Rasyidin. Itu logika berpikirnya mazhab Maliki. Kenapa kok amalan penduduk Madinah itu bisa dijadikan sebagai sumber hukum? Karena sampainya kepada Imam Malik itu ya melalui generasi-generasi yang jumlah mereka lebih banyak daripada jumlah perawi hadis. Kalau perawi hadis yang perawinya terbatas bisa dijadikan sebagai sumber hukum, berarti amalan penduduk Madinah yang itu apa istilahnya, gedok tularnya itu melalui banyak orang, itu kan lebih kuat, validitasnya itu lebih kuat. Tapi Imam Syafi'i mempertanyakan, kenapa amalan penduduk Madinah itu bisa dijadikan sebagai sumber hukum? Apakah karena kesucian kota Madinah? Kalau karena faktor kesucian kota Madinah, maka berarti amalan penduduk Mekah itu lebih berat, karena Mekah itu lebih suci daripada Madinah. Ternyata nggak ada amalan penduduk Mekah. Iya. Iya. Oh sudah. Yang terakhir itu mau dulu usul fikih. Oh iya. Nomor 3. Oh iya, berarti wis. Oh iya, iya malah bagus. Itu sekedar untuk menjawab pertanyaan tadi. Intinya untuk hal global sepakat, tapi detail-detailnya ada perselisihan di antara mazhabnya. Terus al-mahkum fi sudah ya? Ketiga itu sudah. Tapi belum semua. Oh ya, al-mahkum fi. Jadi yang dipelajari itu hukum, terus sumber-sumber hukum, terus yang ketiga itu al-mahkum fi, atau sesuatu yang dibebankan kepada kita, at-taklif, pembebanan. Nanti yang dibahas dalam masalah al-mahkum fi atau taklif, pembebanan itu hal yajuzu taklif bil mustahil. Apakah boleh, apakah memungkinkan Allah itu memberikan pembebanan yang sifatnya mustahil? Jawabannya tidak. Jadi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani satu jiwa
kecuali sebatas kesanggupannya. Tapi ada teks-teks hadis yang oleh sebagian orang disalahpahami seakan-akan itu pembebanan dengan sesuatu yang mustahil, seperti hadis Nabi itu ya, atau ayat Al-Quran misalnya, wala tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah kamu meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Padahal meninggal dunia itu kan urusan Allah. Jadi janganlah kamu meninggal kecuali dalam keadaan Islam. Ini kan sama dengan membebani kita di luar batas kesanggupan kita, karena yang namanya kematian itu ya hak Allah. Kita nggak punya kewenangan untuk menentukan kematian kita. Jadi kalau difahami secara zahir, seakan-akan itu pembebanan dengan sesuatu yang mustahil, karena kita disuruh mati dalam keadaan Islam, padahal Allah sudah menentukan ajal seseorang itu ya, apakah dia mati muslim atau mati kafir. Tapi kalau dimaknai dengan benar, ayat itu bukan memberikan pembebanan sesuatu yang mustahil. Maksudnya itu wala tamutunna illa wa antum muslimun, itu kita disuruh melakukan islamisasi kehidupan kita. Artinya kita itu ya mengislamkan kehidupan kita. Jadi ya ketika waktu sholat masuk ya kita sholat, ketika Ramadan puasa ya kita puasa, sehingga kapanpun Allah mencabut nyawa kita, kita itu mati dalam keadaan Islam. Jadi ayat itu tidak memberikan pembebanan di luar kemampuan kita, tapi maksudnya itu kita mengamalkan syariat Islam, sehingga kapanpun Allah memanggil kita, kita dalam keadaan melaksanakan syariat Islam, sehingga kita dianggap sebagai muslim, atau meninggalkan larangan Islam, sehingga kita dianggap sebagai meninggal dalam keadaan Islam atau husnul khotimah. Atau ada juga hadis kun abdallahi al-maktul, jadilah kamu hamba Allah yang terbunuh, jangan sampai kamu menjadi hamba Allah yang pembunuh. Jadi ini kan teks yang sekilas dipahami itu memberikan pembebanan yang mustahil. Kita disuruh jadi hamba Allah yang terbunuh, bukan yang pembunuh. Jadi ini lebih parah daripada syariat Kristiani. Kalau syariat Kristiani itu kan apabila ditempeleng pipi kananmu, berikan pipi kirimu untuk ditempeleng juga. Apabila jubahmu dicuri, maka berikanlah kepada pencuri itu celanamu juga. Jadi itu syariat yang memberatkan dalam ajaran Kristiani, yang itu terus dikenal ajaran kasih dan seterusnya itu ya. Dan ini kan lebih parah. Jadi jadilah kamu hamba Allah yang terbunuh, jangan jadi hamba Allah yang pembunuh. Hadis ini sebenarnya berkaitan dengan fitnah akhir zaman, di mana salah satu tanda dekatnya kiamat itu kan al-haraj, kafratul haraj, banyaknya kasus pembunuhan. Jadi hadis ini berpesan kepada kita, janganlah kamu menjadi orang yang membunuh. Jadi janganlah kamu jadi orang yang membunuh. Jadi kalau harus memilih itu lebih baik jadi korban pembunuhan. Jadi kalau hidup di akhir zaman itu jangan sampai kita sebagai pembunuh, tapi kalau jadi korban itu lebih ringan, itu pilihan yang lebih ringan. Jadi prinsipnya itu jangan terbawa oleh fitnah, jangan jadi pelaku fitnah. Jadi mungkin lebih baik jadi korban fitnah gitu ya. Jadi ini bukan taklif bil mustahil. Terus yang kedua itu at-taklif bil amrisak, pembebanan dengan perkara yang memberatkan. Ini masih mungkin, tapi Allah mengatur dengan pola yang meskipun berat masih bisa dilaksanakan oleh umat Islam. Seperti syariat jihad, itu kan berat. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum, telah diwajibkan kepada kalian perang, padahal perang itu kalian benci, kalian tidak suka. Tapi ternyata tetap kita dibebani untuk berjihad, padahal itu suatu yang berat. Makanya untuk jihad itu pensyariatannya diatur oleh Islam. Diatur oleh Islam. Yang wajib jihad itu hanya laki-laki dewasa yang sehat secara fisik. Kalau laki-laki cacat nggak wajib jihad, kalau wanita tidak wajib jihad, anak-anak tidak wajib jihad.
Terus jihad itu hanya boleh dilakukan, yang ini jihad yang sifatnya ekspansif ya, bukan dalam rangka mempertahankan wilayah Islam, jadi ekspansif. Itu tidak boleh lebih dari 4 bulan itu ya. Karena Umar bin Khattab itu pernah ronda malam itu terus mendengar seorang wanita berpuisi. Seandainya bukan takut karena Allah, seandainya bukan karena takut kepada Allah, niscaya ranjang ini telah bergoyang. Maksudnya dia akan melakukan perzinahan. Akhirnya Umar bertanya kepada putrinya itu, Umar bertanya kepada siapa, Hafsah atau ya Hafsah, berapa wanita itu sanggup bertahan ditinggal suaminya? Oh, sekian bulan. Kalau begitu terus Umar bukan bikin kebijakan. Jadi untuk jihad itu hanya 2 bulan, mungkin sebulan untuk perjalanan berangkat, sebulan untuk perjalanan pulang. Jadi jihadnya hanya 2 bulan, 4 bulan. Itu jadi memang berat. Puasa juga berat. Makanya tidak setiap hari puasa diwajibkan, hanya sebulan dalam setahun. Terus yang wajib puasa itu yang tidak punya halangan. Ya kalau wanita menyusui ya tidak wajib. Terus wanita yang hamil tidak wajib. Orang yang sudah sepuh ya tidak wajib, cukup membayar fidyah. Orang yang sedang sakit dan kalau dia memaksa diri puasa, sakitnya menjadi lebih parah, dia tidak wajib, tapi kewajibannya mengqadha di hari lain. Jadi intinya berat itu, mungkin syariat Islam itu berat tapi diatur sehingga bisa dilaksanakan oleh orang yang memenuhi syaratnya. Terus untuk poin ini ada istilah al-azimah war rukhsah. Azimah itu hukum asli, rukhsah itu dispensasi. Jadi azimah itu seperti sholat zuhur 4 rakaat, itu azimah. Sholat zuhur itu aslinya 4 rakaat, sholat isya aslinya 4 rakaat. Tapi kalau kita musafir yang memenuhi jarak safar, kita dapat dispensasi atau rukhsah. Sholat yang tadinya 4 rakaat bisa jadi 2 rakaat. Ini namanya rukhsah. Ulama berselisih pendapat itu mana yang lebih utama, apakah hukum asli kalau kita laksanakan atau yang rukhsah. Itu ada banyak pendapat. Kalau misalnya pengajian gumuk itu mengatakan mengambil rukhsah itu lebih utama. Makanya kita jumpai masjid-masjid yang berafiliasi ke gumuk itu kalau hujan turun itu mereka langsung jamak motor. Jadi maghrib dijamak dengan isya, bahkan zuhur dijamak dengan asar. Padahal teks hadisnya itu ya maghrib dan isya karena kan waktunya pendek ya. Kalau zuhur dan asar kan 3 jam. Jadi ada jamak motor. Mereka berpendapat yang menjamak antara zuhur asar ini rukhsah, yang mengambil rukhsah itu lebih baik. Karena Rasulullah itu pernah bersabda, innallaha yuhibbu an tu'ta rukhsatuhu. Jadi berhenti sampai di situ. Allah itu suka apabila keringanannya itu kita ambil. Berarti mengambil rukhsah itu lebih baik daripada hukum asal. Tapi kalau mazhab Syafi'i berpendapat mengambil yang azimah itu lebih baik. Karena azimah itu berarti kan lebih afdol, makanya berlaku permanen, kecuali kalau ada insiden tertentu. Seandainya azimah itu enggak baik, itu enggak akan dijadikan sebagai hukum asli, hukum asal. Jadi makanya tetap mengambil azimah itu lebih baik. Misalnya Ramadan bepergian tetap puasa itu lebih baik, karena puasa itu azimah, sedangkan berbuka itu rukhsah. Jadi menurut mazhab Syafi'i itu azimah, mengambil azimah lebih baik daripada mengambil rukhsah. Bahkan ada yang lebih ekstrim, itu mana yang lebih terasa berat itu yang harus kita lakukan. Jadi kalau misalnya kok yang bertentangan dengan nafsu itu yang terbaik. Misalnya kita musafir saat Ramadan, kok ingin berpuasa, maka berbuka lebih baik. Atau kalau kita ingin berbuka berarti berpuasa itu lebih baik. Jadi intinya yang bertentangan dengan keinginan kita itu yang terbaik. Karena syariat itu kan diperintahkan untuk mendidik nafsu kita. Itu alasannya.
Tapi pendapat yang kuat itu pendapat Umar bin Abdul Aziz. Jadi afdholuhuma aisaruhuma, yang paling utama untuk kita lakukan itu yang paling mudah untuk kita lakukan. Jadi kadang kalau ngambil azimah lebih mudah, itu yang utama. Kalau mengambil rukhsah itu yang lebih mudah, itu yang lebih utama. Karena mengambil azimah dan rukhsah itu sebenarnya seimbang. Karena hadis tadi itu ada kelanjutannya. Innallaha yuhibbu an tu'ta rukhsatuhu kama yuhibbu an tu'ta azaimuhu. Allah itu suka kalau keringanannya diambil, sebagaimana Allah juga suka kalau hukum azimahnya diambil. Jadi seimbang. Cuman orang gemuk itu ngambil penggalan awal saja. Allah itu suka kalau keringanannya diambil, sebagaimana itu Allah suka kalau hukum azimahnya itu diambil. Jadi sebenarnya seimbang. Jadi yang membedakan itu ya mana yang lebih maslahat. Ini pendapat Umar bin Abdul Aziz. Sebagai satu contoh ya, ketika bepergian, apakah lebih baik kita tetap berpuasa, itu azimah, atau kita mengambil rukhsah berbuka? Maka yang paling mudah dan maslahat untuk kita lakukan itu yang terbaik. Misalnya kita tadi sahurnya banyak, terus perjalanannya ya ringan, wong naik pesawat, dan kita orang sibuk. Kalau kita berbuka ngambil keringanan untuk hari itu, kita nggak akan bisa mengqadha di hari lain karena kita orang sibuk. Maka yang terbaik untuk kita lakukan adalah tetap puasa. Tapi kalau misalnya kita perjalanan naik truk, terus di situ ada babi, ada pokoknya barang-barang pasar itu ya, terus jalannya turun naik, sementara sahur kita yang nggak maksimal, terus kita itu hampir muntah misalnya, maka mengambil keringanan itu lebih baik untuk kasus ini. Sementara kita juga orang longgar, bisa kita qadha di bulan Syawal atau bulan yang lainnya, maka mengambil keringanan rukhsah itu yang lebih baik. Makanya Anas bin Malik itu menuturkan, kami para sahabat Nabi itu bepergian, sebagian kami berbuka, sebagian kami berpuasa. Walam ya'ib ba'duna ba'dun, kita tidak saling mencela. Karena apa? Karena masing-masing melakukan yang terbaik untuk mereka. Yang berpuasa dia mengambil yang terbaik, yang berbuka dia juga mengambil yang terbaik. Aisyah dan Rasulullah, Aisyah itu mengambil azimah tetap puasa, tapi Rasulullah mengambil rukhsah, beliau berbuka. Dan ini bukan berarti Aisyah menyalahi sunnah Nabi, tidak. Justru mengambil yang terbaik, karena Aisyah kan kalau bepergian itu di dalam sekedup itu gubuk di punggung untanya, jadi nggak ikut kepanasan. Jadi karena di dalam sekedup itu ya. Sementara Rasulullah kan di luar, ya mungkin merasakan panas dan seterusnya. Jadi itu. Terus juga Aisyah ini kan pencemburu ya. Kalau Aisyah itu kalau untuk qadha Ramadan itu harus nunggu Sya'ban karena kesibukan melayani Rasul itu ya. Jadi akhirnya ini kesempatan bebas dari pelayanan kepada Rasulullah, ya sebaiknya dimanfaatkan tetap untuk puasa. Jadi itu azimah dan rukhsah itu berkenaan dengan al-mahkum fi, pembebanan kepada kita, hal-hal yang dibebankan kepada kita. Intinya dalam syariat Islam tidak ada pembebanan yang sifatnya mustahil. Jadi nggak mungkin kita dibebani dengan sesuatu yang mustahil. Jadi kita disuruh menghilang atau disuruh bunuh diri, itu nggak ada. Seperti syariat Israel kan, faqtulu anfusakum, bunuhlah diri kalian. Ada yang mengatakan itu disuruh bunuh diri, harakiri, atau saling bunuh. Itu faqtulu anfusakum itu ya. Jadi orang solehnya bunuh orang jahatnya itu tadi, yang fasik gitu ya. Itu tobat pada zaman dulu. Jadi itu sesuatu yang mustahil atau yang sangat memberatkan. Kalau dalam Islam itu ada taklif yang berat, tapi diatur sedemikian rupa sehingga tidak ada pendoliman. Di samping itu juga ada mekanisme pemberian rukhsah atau dispensasi. Terus yang keempat, al-mahkum alaihi, yaitu al-mukallaf, yang kita pelajari dalam usul fikih itu juga al-mahkum alaihi. Siapa orang yang mendapatkan pembebanan syariatnya, al-mukallaf. Jadi yang jelas syariat Islam ditujukan kepada manusia.
dan juga jin. Tapi jin mungkin bukan bahasan kita, mungkin dibahas oleh kaum muslimin dari bangsa jin sendiri ya. Untuk kita ya manusia saja. Jadi manusia itu mukallaf. Terus kapan menjadi mukallaf? Itu dalam Islam itu ada ahliyatul hukuk dan ahliyatul ada. Ahliyatul hukuk itu kelayakan untuk menerima hak. Terus ahliyatul ada itu kelayakan untuk menunaikan perintah. Untuk ahliyatul hukuk itu sudah lekat pada manusia itu sejak dia ada dalam kandungan. Sementara ahliyatul ada itu secara sempurna itu ketika seseorang menginjak usia balik dengan akal yang sehat, dengan akal yang waras ya. Tapi sebelum itu ada pembebanan, dan seandainya melakukan itu yang dilakukan itu sah apabila syarat rukunnya terpenuhi. Tetapi kalau nanti sudah balik harus mengulang lagi, seperti anak kecil itu kan belum mukallaf. Seandainya haji ya berpahala dan orang tuanya juga dapat pahala. Tapi nanti kalau sudah balik dia wajib haji lagi. Karena haji itu kan ada dua, haji fardu itu namanya hajjatul Islam, itu harus dilakukan oleh orang yang balik. Jadi meskipun sebelum balik dia sudah pernah haji, itu belum dianggap sebagai haji yang wajib. Jadi nanti kalau sudah balik dia harus haji lagi. Tapi seandainya dia menunaikan haji itu sudah sah. Sholat 5 waktu itu wajibnya itu ya nanti ketika dia balik. Tapi sejak usia 6 tahun dia sudah diperintah untuk sholat. Bahkan umur 10 tahun kalau dia menolak sholat boleh dipukul, tapi dengan pukulan yang tidak di tempat-tempat yang rawan, bukan di wajah atau tempat-tempat yang vital itu ya. Terus tidak boleh sampai menimbulkan bekas. Intinya tidak menyakitkan, itu sekedar memberikan pengajaran. Jadi ahliyatul ada, kelayakan untuk menunaikan tugas itu sempurnanya itu ya ketika seseorang itu balik dan dalam keadaan sehat akalnya. Kalau sudah balik tapi ternyata otaknya ada masalah, dia gila atau mungkin debil, idiot atau sejenisnya, itu berarti tidak memiliki ahliyatul ada. Tapi ahliyatul hukuk itu kelayakan untuk menerima hak. Misalnya ada seorang ibu yang hamil mengandung bayi, terus suaminya meninggal dunia, maka si bayi yang ada di perutnya itu punya hak waris. Perkara jatahnya berapa itu diasumsikan bayinya laki-laki. Kalau zaman dulu kan belum ada USG, dianggap bayinya laki-laki sehingga dapat 2 jatah. Ternyata kalau lahir perempuan berarti separuhnya ini dibagikan ke ahli waris yang lain, dibagi lagi ya. Jadi sejak di janin, sejak di rahim itu sudah dapat hak, ini ahliyatul hukuk. Jadi manusia itu sejak ada di rahim sudah punya ahliyatul hukuk, kelayakan untuk menerima hak. Terus nanti menentukan hadona kalau terjadi perceraian. Itu ketika masih kecil ya ikut ibunya. Nanti kalau sudah ada yang mengatakan tamyiz itu nanti dia boleh, tapi ada yang mengatakan sudah balik. Tapi tamyiz di mana anak sudah mulai berpikir, bisa membedakan, itu dia boleh memilih apakah tetap ikut ibunya atau pindah ke ayahnya. Jadi itu dia berhak menentukan. Kalau terjadi perceraian itu namanya ahliyatul hukuk. Jadi untuk ahliyatul ada itu nunggu kalau seseorang sudah balik dalam keadaan sehat, normal, otak dan akalnya itu ya. Terus poin yang ketiga, halil kafiru mukallafun bitafasili syariah. Apakah orang kafir itu dibebani dengan detail-detail syariat? Jadi yang kita ketahui itu kan orang kafir itu kalau sholat ya sholatnya nggak sah karena dia kafir. Padahal syarat sahnya sholat itu seorang itu muslim. Jadi biasanya di buku-buku fikih syaratnya apa? Haji itu Islam, terus balik, akil, jadi berakal dan sudah balik. Jadi untuk ahliyatul ada tadi sudah disyaratkan, intinya betul-betul layak itu kalau sudah balik, menginjak usia balik. Untuk laki-laki ya sekitar 15 tahun,
Intinya ukuran balik itu kalau laki-laki ya mimpi basah, kalau untuk perempuan itu ya menstruasi. Itu yang ukuran syar'inya antara dia dengan Allah itu orang dianggap dewasa dan mukallaf itu ya laki-laki mimpi basah, perempuan menstruasi. Tapi yang hubungan antar manusia itu kadang perlu indikator lain untuk divonis dewasa itu ya. Seperti dalam perang Bani Quraidah, ketika Bani Quraidah melakukan pengkhianatan, itu kan pimpinan Ansor mengeksekusi yang dewasa itu dihukum mati, yang perempuan dan anak-anak dijadikan budak. Akhirnya anak-anak remaja ini dia ikut dewasa atau dia ikut anak-anak. Kalau ditanya kamu sudah mimpi basah, ya dia jawab belum, itu karena demi keselamatan nyawanya. Makanya itu boleh seandainya dengan indikator lain, misalnya telah tumbuh rambut kemaluan. Jadi karena darurat ya bisa ditelanjangi, kalau tumbuh rambutnya berarti ini dewasa. Atau apa istilahnya berdasarkan umur. Ya kalau zaman dulu mungkin umur bisa bohong karena nggak ada akte kelahiran. Kalau sekarang kan bisa dibuktikan dengan akte kelahiran. Jadi untuk akte kelahiran atau tumbuh rambut kemaluan itu antara sesama hamba, sesama manusia. Tapi kalau antara kita dengan Allah itu ya dewasa itu ya ketika laki-laki mimpi basah dan perempuan itu menstruasi. Jadi untuk umur dan seterusnya itu kalau untuk muamalah. Jadi itu ahliyatul ada. Untuk orang kafir itu tetap mereka itu dimintai tanggung jawab untuk pelaksanaan detail-detail syariat. Dalilnya apa? Itu dialog antara penduduk neraka sakor dengan penduduk surga. Penduduk surga bertanya, masalakakum fi sakor, apa yang membuat kalian masuk dalam neraka sakor? Ternyata orang-orang kafir itu menjawab, qalu lam naku minal musallin walam naku nut'imul miskin. Apa itu? Wa kunna nakhudu ma'al khairin wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Kata-kata yakin itu ya. Wa kunna nakhudu ma'al khairin. Ya, jadi lam naku minal musallin, kami dulu tidak termasuk orang-orang yang mendirikan sholat. Jadi orang kafir itu kalau sholat ya nggak sah, terus kalau meninggalkan sholat nanti dimintai tanggung jawab dan akan disiksa karena meninggalkan sholat. Makanya mereka lebih sulit, serba sulit ya. Di akhirat nanti lebih mending itu orang gila daripada orang kafir. Kalau orang gila itu nanti langsung masuk surga, berdasarkan lingkungannya. Kalau orang tuanya muslim terus dia gila sejak kecil, ya dia ikut orang tuanya. Tapi kalau orang tuanya kafir, ini terjadi khilaf. Jadi anak-anak orang kafir yang meninggal ketika masih kanak-kanak, apakah dia masuk neraka mengikuti ayahnya atau dia masuk surga karena belum mukallaf? Itu terjadi perdebatan. Sebenarnya itu ya nggak nambah iman tapi nambah ruwet, sehingga nggak usah dibahas. Jadi itu urusan Allah. Allah lebih tahu masa depan mereka seandainya mereka besar, apakah memilih kekufuran atau memilih Islam. Jadi akhirnya karena khilaf-khilaf seperti itu umat Islam terpecah. Ada yang menjadi Mu'tazilah, itu yang mengatakan orang-orang seperti itu nanti berada di antara surga dan neraka. Jadi fi manzilatin baina manzilataini. Karena surga itu hanya untuk orang beriman dan neraka itu hanya untuk orang kafir, sementara mereka tidak jelas iman dan kafirnya, sehingga berada di tengah-tengah. Sementara Ahlussunnah kan berpendapat di akhirat nanti hanya ada dua tempat, surga atau neraka. Ya ada yang terus mengatakan mereka akan masuk surga karena mereka tidak kafir, belum mukallaf. Tapi ada yang mengatakan mereka yang masuk neraka mengikuti orang tuanya. Tapi wallahu alam, itu kita serahkan kepada Allah karena Allah yang lebih tahu seandainya mereka besar itu jadi apa. Terus poin kelima, istimbatul hukum atau thariqatul ijtihad. Jadi bagaimana kita itu apa istilahnya menyimpulkan hukum dari sumber-sumber hukum yang ada dari Al-Quran, Sunnah. Terus bagaimana kalau terjadi perbedaan ta'arud al-adilah,
ada pertentangan, kontradiksi antara satu dalil dengan dalil lain, itu apa yang harus kita lakukan, itu nanti dipelajari dalam usul fikih. Sehingga ada thariqatul jam'i, metode menggabungkan dalil-dalil yang dohirnya itu bertentangan. Kalau tidak memungkinkan untuk thariqatul jam'i memadukan, berarti kita memilih yang lebih kuat. Yang lemah itu kita anggap tidak ada, itu namanya thariqatul tarjih. Ada yang thariqatul jam'i nggak mampu, nggak yakin, thariqatul tarjih juga nggak yakin, akhirnya mereka memilih tawakuf, absen, tidak berpendapat dalam masalah itu ya. Ya sebagai contoh itu misalnya ada hadis itu ya. Jadi qawaidul istidlal itu nanti kaidah-kaidah menggunakan dalil. Kaidah-kaidah menggunakan dalil. Misalnya ada hadis ya, man massa dzakaru falyatawaddo. Barang siapa menyentuh kemaluannya, maka dia wajib berwudu atau dia harus berwudu. Hadisnya ini sahih. Bahkan dikuatkan oleh banyak ahli hadis. Terus ada hadis lain, ya Rasulullah, ada orang menyentuh kemaluannya, apakah wudunya batal? Kata Rasulullah, innama hiya badatun minka. Ya farjimu itu ya seperti anggota badan yang lain. Jadi kalau kamu menyentuh wajah ya enggak, wudunya enggak batal, menyentuh telinga wudunya enggak batal, berarti menyentuh kemaluan juga wudunya enggak batal. Jadi ada dua hadis, dan hadis ini juga sahih, dikuatkan oleh banyak ulama hadis. Makanya terus yang menggunakan thariqatul jam'i itu mengatakan intinya untuk menyentuh kemaluan itu tidak wajib, tapi disunahkan untuk berwudu. Jadi berwudu lebih baik. Itu yang menggunakan thariqatul jam'i, terutama ahli fikih dan mazhab Hanafi, karena mazhab Hanafi itu lebih realistis. Seperti dulu di pesantren itu meskipun mazhab Syafi'i, tapi mau tidak mau menerapkan mazhab Hanafi dalam masalah ini. Karena santri-santri di pesantren itu kan mandinya itu mandi kolektif di sungai, terus airnya sudah hijau karena ya pipis di situ terus di situ, sehingga sering santri itu terkena gatal-gatal. Jadi terkena penyakit gudik, maka ada istilah santri gudik. Jadi kalau ada santri kok belum gudikan itu belum sah jadi santri ya. Dan biasanya kalau sholat itu terus refleks itu kukur-kukur, jadi garuk-garuk, dan di daerah yang situ ya. Jadi kalau dianggap membatalkan itu sangat memberatkan. Jadi dulu ada santri itu pas sholat, itu sholat kok gitar terus ya, jadi gitar ya, garuk-garuk. Jadi itu lebih realistis. Tapi ada yang menggunakan thariqatul tarjih, berarti wajib wudu karena hadisnya ini lebih kuat. Tapi ada yang tawakuf. Dalam masalah ini sebaiknya kalau saya sedang punya wudu enggak garuk-garuk, pokoknya berusaha tawakuf, enggak punya pendapat, pokoknya hati-hati saja. Jadi intinya itu ya, untuk qawaidul istidlal itu diajarkan. Nanti ada nas-nas yang muqayyad, nas-nas yang mujmal, seperti apa itu fatahriru raqabah, merdekakanlah budak. Itu kan ada yang raqabah saja, tapi ada raqabah mukminah, budak yang beriman. Berdasarkan kesepakatan mayoritas ulama, intinya sifat mukminah ini mengikat semua budak yang boleh dimerdekakan. Jadi syarat budak yang dimerdekakan itu harus mukminah. Ini namanya raqabah mukminah, ini nas yang muqayyad. Raqabah tanpa sifat mukminah ini nas yang mutlak. Jadi kalau ada nas mutlak dan ada nas muqayyad, maka yang mutlak itu harus mengikuti yang muqayyad. Itu nanti diatur dalam kaidah-kaidah istidlal, pengambilan dalil atau penggunaan dalil. Terus dalam poin ini syurutul mujtahid. Jadi syarat-syarat orang yang berhak ijtihad. Nanti dalam usul fikih dipelajari ada mujtahid muqayyad, ada mujtahid mutlak. Mujtahid mutlak itu mujtahid yang tidak terikat dengan mazhab tertentu, seperti Imam Syafi'i, Abu Hanifah, Imam Ahmad, Imam Malik itu dikenal sebagai mujtahid mutlak.